Al-Wafi Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. An Umar bin Khattab radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ketika kita berbicara tentang niat, sebenarnya apa itu niat? Niat adalah dasar dari segala perbuatan yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya sesungguhnya segala sesuatu bergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ketika kita melakukan sesuatu dengan niat tertentu, maka insya Allah ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Niat merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap tindakan kita. Niat merupakan penentu sesuatu amalan diterima atau ditidaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun niat memiliki hubungan dengan azam, yaitu kekuatan dan dorongan dari dalam hati. Niat yang kuat mampu mengubah seluruh kehidupan, karena dengan niat itulah apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan akan berubah menjadi suatu tindakan, akan menjadi suatu perbuatan. Itu menjadi baik atau buruk, itu semuanya tergantung pada niatnya. Ketika niatnya baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ketika niatnya buruk, walaupun perbuatan itu baik, ketika diniatkan dengan sesuatu yang buruk, maka akan menghasilkan sesuatu yang buruk pula. Tapi apa hubungannya antara niat dengan hasil? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah." Yang artinya, maka barang siapa melakukan kebajikan, dalam konteks ini adalah dalam beribadah dengan rela dan ikhlas, maka kebajikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ayat ini sangat menarik ketika kita kaitkan dengan mekanisme niat ketika kita sedang berpuasa. Biasanya kebanyakan orang atau sebagian ketika ia akan berpuasa pada esok harinya akan mengucapkan niat secara lisan, seperti saya akan berpuasa besok. Tapi apakah cukup niat seperti ini? Ternyata tidak. Karena niat itu bukan hanya lisan. Niat adalah masalah hati. Orang yang membaca niat ibadah dengan lisan, tetapi niatnya di dalam hati tidak sejalan dengan apa yang ia ucapkan, maka artinya dia terpaksa melakukan ibadah itu. Ketika kita berbicara secara saintifik, ada salah satu bagian yang ada di otak kita, terletak di tengah-tengah otak kita yang terkait dengan puasa, yaitu bernama hipotalamus. Hipotalamus ini juga biasa disebut sebagai serambi otak, karena merupakan persilangan antara syaraf-syaraf yang keluar dari otak maupun masuk ke dalam otak. Nah, ketika ada orang yang berpuasa, berniat puasa, tapi hanya di lisan saja, tapi tidak di hatinya, maka mekanismenya akan menangkap bahwa
orang ini berpuasa dengan terpaksa. Lalu apa yang terjadi? Apa yang ditangkap oleh otak kita, oleh hipotalamus kita, akan disampaikan ke bagian lain dalam otak kita. Di antaranya adalah kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon, yaitu hipofise atau pituitary, yang nantinya akan menunjukkan bahwa orang ini terpaksa melakukan puasa sehingga badannya lemas, tidak kuat untuk berpuasa seharian karena mengalami keterpaksaan. Pikiran ditranslate menjadi suatu perintah untuk menghasilkan hormon di dalam otak kita. Oleh karenanya, orang yang meskipun tidak mengucapkan niat secara lisan, tetapi di dalam hati saja, tapi sebenarnya dia ikhlas dengan penuh ketakwaan ingin berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hipotalamusnya menangkap dan memerintahkan hormon-hormon yang menyiapkan untuk berpuasa seharian. Efeknya akan terjadi proses homeostasis di dalam dirinya dan bertambah sehat dalam puasanya. Sebenarnya ini bukan hanya berlaku ketika kita berpuasa atau dalam beribadah lain. Misalnya, ketika kita membantu orang lain, ketika niatnya baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Namun apabila niatnya buruk, maka akan menghasilkan sesuatu yang buruk, entah untuk dirinya maupun untuk orang lain. Di saat kita melakukan sesuatu, walaupun itu perbuatan baik, bila niatnya buruk, maka akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Dan sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang baik dengan niat yang baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Perbuatan baik harus dibarengi dengan niat yang baik, karena niat adalah dasar dari segala suatu perbuatan. Abdullah bin Mubarak kelima berkata, bisa jadi amal soleh yang kecil dibesarkan oleh niat, dan bisa jadi amal soleh yang besar dikecilkan nilainya dengan niat pula. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan segala perbuatan dan niat kita. Apakah perbuatan dan niat kita ini sudah sejalan, atau apakah perbuatan kita ini sudah diniatkan dengan sesuatu hal yang baik? Karena Allah tidak melihat harta, Allah tidak melihat penampilan, tetapi Allah melihat isi hati, yaitu niat. Jika kita berniat melakukan sesuatu perbuatan baik, walaupun kita tidak melakukan perbuatan baik itu, maka pahalanya sudah dicatat sebagai amal kebaikan. Dan apabila kita berniat melakukan keburukan dan kita tidak melakukan keburukan itu, maka kita tidak mendapatkan dosa atas niat kita itu. Sekian tausiah dari saya. Semoga bermanfaat. Selebihnya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.